harus bersyukur karena masih banyak orang yang lebih kekurangan dari saya tentunya. Tuh kayak Arya ini kan alhamdulillah. Makanya ulun bangga benar Arya. Semangat anak saya. Jangan anak saya nggak semangat juga. Arya menjadi inspirasi bagi kami. Dia memiliki keterbatasan seperti itu saja, dia tetap semangat pergi kuliah setiap hari. Assalamualaikum Arya, Mama datang. Arya, kita keliling ya, keliling ya. Nah, keliling apa? Nah, Mama ganti baju dulu sayang. Keliling Pak. Ya, siapa sih orang tua yang tidak ingin mendapatkan pendidikan yang layak untuk Alia kan? Tapi dengan kondisi kami dan kehidupan kami yang pas-pasan seperti ini, ya mau gimana lagi. Untuk pengobatan pun kadang kami sulit gitu. Meskipun pernah menggunakan BPJS terapi, tapi itu pun perlu biaya kan untuk menuju ke rumah sakitnya kayak gitu. Dan cukup juga sih untuk perjuangan kami sebagai orang tua, bagaimana mengusahakan agar Alia ke lebih baik lagi. Tapi khusus untuk pendidikan jauh sih ke arah seperti itu. Tapi ya saya juga ingin sebetulnya Alia seperti anak-anak lain disabilitas yang berprestasi. Alia, 18 tahun, seorang penyandang cerebral palsy dengan kondisi berat. Jangankan untuk mengecap bangku sekolah, Alia tidak bisa mandiri. Semua keperluannya dibantu Linda ibunya. Kelumpuhan otak yang dideritanya menyebabkan Alia kesulitan untuk bergerak, bahkan hingga mengganggu kemampuan berpikirnya. Ini dengan kondisi kayak ini terpaksa ulun meninggalkan inya sorangan di rumah dan ulun harus istilahnya begawi jual lah gitu. Jadi Alia di rumah ulun kunci. Memang berat sih, kadang bisa ulun titip ke tetangga, tapi kadang mungkin jauh ulun kan titip tiap hari. Jadi dengan berat hati, Alia ulun kunci dan pernah itu sepanjang jalan nangis mengganang Alia kayak gitu. Harapannya adalah ulun kepengen kan sampai gana, sampai ulun kami habis umur lah masih bisa merawat Alia. Karena ngalih kalau kada kami yang gaduhnya dengan segala keterbatasan yang kami punya. Mudah-mudahan kami panjang umur, Alia panjang umur sampai kapan masih bisa merawat Alia kayak gitu. Nama saya Arya.
sekarang kuliah di Universitas Lambung Mangkurat pada jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Memiliki keterbatasan yang sama dengan Alia. Ada Arya 21 tahun. Meski sama-sama harus mendapatkan bantuan orang lain, kondisi Arya masih jauh lebih baik. Seperti pagi ini, Arya tengah bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Berapa ya ini sepakatnya kah? Pelajaran Sampai jam 11 apa hari mata anunya nih, mata kuliahnya nih? topik kuliah. Orang yang khususnya seperti saya kemungkinan kebanyakan nggak bisa kuliah karena keterbatasan fisik tentunya. Ya, Arya mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Capaian yang sulit dilakukan seorang penyandang serebral palsi. Selain karena kegigihannya, Arya juga sangat beruntung memiliki orang tua yang juga gigih memperjuangkan pendidikan anaknya. Ada Darmata Siahnor sang ibu dan Gunadi sang ayah. Tidak bisa sendiri, kalau apa-apa tuh serba dibantu. Mau apa-apa dibantu. Kada bisa sorangan menggawinya. Ya, kesabaran tingkat tinggi. Itu tuh sudah sabar itu, Pang. Kada ada lagi yang lain lo. Harus sabar. Pas jangan lagi. Dia sabar ngurus dari bangun guring sampai sekolah lagi, sampai guring lagi. Harus ya uyuh juga. Tapi kada kawai, namanya anak lah. Harus diurus gitu, nah tanggung jawab kita. Kalau pagi bangun sendiri, terus diangkat untuk mandi ke kamar mandi. Sudah tuh masuk lagi dibajui, pakai baju. Nanti kena makan, memang makan bisa makan sorang, minyak sorang. Jadi kena habis itu baju kan siap turun ke kampus. Bapaknya yang ngantar. Gunadi bertugas mengantar Arya ke kampus dengan modifah motor difabelnya yang dibuat khusus. Sebelumnya Gunadi mengantar Arya dengan motor biasa. Namun seiring Arya bertambah dewasa, tentu tidak mudah membawa Arya dengan kondisi seperti ini. Hingga kehadiran motor difabelnya pun punya cerita sendiri. Bisa memodif kendaraan untuk keperluan anak saya seperti apa? Insya Allah Pak, tentang modifikasi ini juga permasalahan Pian juga pernah disampaikan ke kita ya, tentang kondisi Arya, tentang kondisi Pian. Jadi insya Allah akan kita bantulah bisa kita semampu kita ya. Tentang bagaimana caranya Arya itu bisa melanjutkan kuliah ke Unlam dengan enak, dengan murah seperti itu, dengan nyaman, dengan murah seperti itu, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Karena kalau menggunakan Grab atau
yang lainnya itu kan biayanya lumayan mahal ya, sekali berangkat katanya kalau nggak salah itu sekitar 50.000, artinya PP itu sekitar 100.000. Nah kalau dihitung dalam 1 bulan kan itu sudah lumayan, sekitar 2 jutaan. Oleh karena itu, karena Pak Gunadi sendiri mohon maaf secara ekonomi pekerjaan yang belum mendukung, itu rasanya cukup berat. Oleh karena itu beliau datang bagaimana caranya bisa menggunakan transportasi yang lebih murah. Menarik ke salah satu ke arah kiri biasanya ya. Menarik ke salah kiri karena bebannya berada di kiri. Tapi nanti sedikit kita coba setelah kita konsultasi, kita melihat kondisi area, kita rancang yang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Arya sendiri. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah terus berikutnya beliau menanyakan, setelah saya tunjukkan gambarnya ya, saya tunjukkan gambarnya kira-kira seperti ini ya, nanti kalau kurang enak nanti akan kita perbaiki kembali. Setelah itu beliau menanyakan bagaimana dengan pembiayaannya, seperti itu. Nah untuk pembiayaan itu memang tentu kita sangat berbeda lah dengan yang umum ya, bisa sampai 50% dari yang aslinya ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi, karena tujuan kita juga salah satunya yang pokok adalah membantu. Meski memiliki keterbatasan, Arya termasuk mahasiswa berprestasi dengan IPK nyaris 4. Melewati waktu perkuliahan pun berjalan seperti biasa. Hanya memang Arya perlu meja khusus untuk menyesuaikan dengan kondisinya. Selain itu, Arya tidak diperlakukan berbeda. Melihat kondisi Arya, saya pada prinsipnya tidak membedakan dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi dalam proses perkuliahan itu saya anggap biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang dibeda-bedakan dalam perkuliahan itu. Baik dalam hal penyampaian materi, kalau memang ditanya ya saya juga tanya gitu ya. Nah, sehingga dengan posisi dia yang istimewa itu, dia merasa tidak diistimewakan. Nah, dalam artian kita menganggap dia seperti teman-teman yang normal lainnya. Dan ini tentu akan membangun kepercayaan diri dia bahwa dia diperlakukan sama dengan yang lain. Nah, itu prinsip yang saya pahami begitu ya, dalam hal perkuliahan, prinsip-prinsip kesamaan, kesetaraan, tidak membeda-bedakan, itu menjadi hal yang saya kedepankan. Nah, termasuk juga dalam hal pemberian apresiasi berupa penilaian, soal, sama. Jadi menulis juga, kalau semua tugas harus dilaksanakan, ya dia juga harus melaksanakan tugas sebagaimana dengan teman-temannya. Kalau itu tugas kelompok,
juga harus berpartisipasi sebagaimana teman-teman yang lain. Jadi prinsip-prinsip seperti ini mudah-mudahan ya dapat memberikan pandangan atau apresiasi bagi yang lain, sehingga akan menambah kepercayaan diri gitu. Seperti mahasiswa pada umumnya, Arya pun bergaul dengan teman kuliahnya, melakukan tugas kelompok, bekerja sama, atau hanya sekedar berbincang. Di tengah keterbatasannya, Arya menjadi inspirasi bagi teman-temannya di kampus. Menurut saya Arya itu tipikal orang yang percaya diri dan punya semangat yang tinggi. Meskipun dia memiliki keterbatasan yang seperti itu, tetapi Arya tetap pergi ke kampus dengan bahagia, semangat. Dan Arya pun memiliki nilai IPK yang tinggi. Walaupun sepertinya saya lihat itu sangat sulit untuknya pergi ke kampus yang setiap hari. Arya menjadi inspirasi bagi kami. Dia memiliki keterbatasan seperti itu saja, dia tetap semangat pergi kuliah setiap hari. Apalagi kami. Kesempatan untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi bagi para penyandang disabilitas masihlah terbatas. Selain kondisi fisik, kemampuan, kemauan, dan dukungan fasilitas penunjang sangat memegang peranan penting. Ini yang harus dihadapi teman-teman para penyandang disabilitas kondisi sedang dan berat, seperti halnya penyandang cerebral palsy. Disabilitas dengan kategori sedang dan berat di Kalsel menurut data Reksosek Bappenas itu kurang lebih 60.140 orang. Nah ini di Kalsel untuk bagaimana kategori disabilitas sedang dan berat memang masih menjadi perjuangan kami di Daksa Banua. Kami harapannya disabilitas sedang dan berat ini bisa lebih diperhatikan dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun bagaimana dia merehabilitasi keadaan daripada disabilitas sedang dan berat. Kategori disabilitas sedang dan berat salah satunya itu ada tipe cerebral palsy. Ya, cerebral palsy itu adalah kelumpuhan otak, ya, di mana salah satu pertumbuhan anggota tubuhnya itu akan terhambat. Nah, cerebral palsy di Kalsel sebenarnya cukup banyak, ya, terutama yang pada anak-anak usia sekolah, ya, jumlahnya cukup banyak. Di yayasan kami aja kurang lebih hampir 50-an yang kami ayomi. Nah, itu yang menjadi menjadi perjuangan kami di Daksa Banua. Salah satu anggota kami ada namanya Arya, karena cukup beruntung Arya karena pertumbuhan istilahnya sensorik otaknya itu dikarunia lebih baik daripada yang lain. Nah, dia bisa bersekolah. Nah, saya salut dengan
ketekatan orang tuanya untuk bisa menyekolahkan. Siapa yang tidak menginginkan memiliki pendidikan tinggi dan segudang prestasi? Namun hal seperti ini harus diperjuangkan. Seberapa besar perjuangan itu tentu berbeda pada setiap insan. Para penyandang disabilitas diberikan keterbatasan, namun nyatanya tidak membatasi mereka untuk tetap semangat meraih cita-cita. Anak saya sendiri masa nggak semangat lah. Anak saya kan semangat juga, jadi saya semangat juga. Apa yang dimaluin anak saya sendiri. Dia mau kemana saya turutin semangat anak saya. Jangan anak saya nggak semangat juga. Sekolah, kalau mau bisa kerja lah juga. Kalau pemerintah memperhatikan seperti anak saya nih Bu. Itu aja harapan saya. Tetap semangat lah. Oh bangga banget lah bisa anak kayak Arya. Bangga ulun, memang bangga, ada saya bujur. Bangga benar. Kada semua anak kayak Arya tuh, nah ulun melihat memang di disabilitas tuh kan banyak yang kada bisa apa-apa. Tuh kayak Arya ini kan alhamdulillah. Makanya ulun bangga benar ulun Arya. Kadang merasa capek, kadang terlintas di pikiran, kenapa seperti ini tidak bisa seperti orang lain, dan kepikiran yang lain juga. Harus bersyukur karena masih banyak orang yang lebih kekurangan dari saya tentunya. Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Arya dan teman-teman penyandang cerebral palsy lainnya memang memiliki keterbatasan. Namun perjuangan mereka tak terbatas karena semangat mereka tak bisa dibatasi. Semangat mereka menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk memberikan dukungan tercapainya apa yang dicita-citakan. Terbatas tak membatasi.